dengan aktor-aktor lain yang terlibat dalam PGP ini, yaitu narasumber atau instruktur, kemudian fasilitator. Kemudian tugas yang kedua, mencatat perkembangan selama lokakarya dan pendampingan individu. Tugas berikutnya, pengajar praktek mengumpulkan tugas-tugas peserta, memberi umpan balik dan penguatan. Ya, sudah biasa ini Bapak Ibu lakukan. Kemudian berbagi praktik baik, memberikan umpan balik, penguatan dan refleksi dalam bentuk lokakarya dengan peserta. Selanjutnya, Bapak Ibu melakukan kunjungan pendampingan individu kepada peserta PGP atau CGP di satuan pendidikannya masing-masing. Selanjutnya, mendampingi CGP dalam menjalankan tugasnya. Kemudian, memberikan motivasi dan membantu peserta dalam menjalankan perannya. Melakukan penilaian kehadiran, keaktifan, dan proses implementasi hasil aksi nyata pada akhir kegiatan pendampingan melalui LMS. Ini yang nanti akan kita cermati terkait dengan penilaian ya Bapak Ibu. Kemudian memberikan penilaian terhadap instruktur dan fasilitator. Yang ke-9 ini Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu masih mengingat ketika jadi petugas atau menjadi PP di Angkatan 3, ini belum Bapak Ibu lakukan untuk menilai instruktur dan fasilitator. Ini hal yang baru Bapak Ibu. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, CGP itu akan dinilai oleh fasilitator. Penilaian oleh fasilitator ini bobotnya sama dengan penilaian oleh PP Bapak Ibu ya, 50-50. Penilaian fasilitator ini meliputi kehadiran, kemudian kebermaknaan refleksi, penguasaan individu pada alur demonstrasi kontekstual, penugasan kelompok pada alur ruang kolaborasi, dan portofolio aksi nyata. Nah, ini penilaiannya Bapak Ibu kalau kita lihat ya untuk fasilitator ya ini pada alur merdeka ini Bapak Ibu, ini bagiannya fasilitator ya, mulai dari eksplorasi konsep, kemudian di ruang kolaborasi itu ada rubrik penilaiannya, kemudian ruang kolaborasi itu 2 kali, dinilai kehadirannya dan dinilai produknya Bapak Ibu. Kemudian ada di demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, itu kehadirannya, kemudian yang di aksi nyata. Meskipun aksi nyatanya itu tidak di semua modul, bobotnya 50% ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat untuk yang penilaian oleh pengajar praktek. Ini Bapak Ibu, ada 6 komponen, masing-masing bobotnya sudah ada. Kemudian nanti kalau dibandingkan dengan fasilitator, bobotnya tadi sudah saya sampaikan 50-50 ya. Nah, ini ada kehadiran dan partisipasi di lokakarya, 10% bobotnya. Kebermaknaan refleksi 15%. Observasi pembelajaran yang berpusat pada murid, ini pada paket modul 2 Bapak Ibu ya, nanti tentunya itu kita sesuaikan nanti pada pendampingan individu keberapa, coba nanti kita lihat. Kemudian keterampilan coaching, dokumentasi pemetaan aset secara kolaboratif, dan rencana kerja pengembangan program sekolah. Ya, Bapak Ibu, kalau kita cermati dari bulan ke bulan, selama 6 bulan Bapak Ibu nanti akan mendampingi CGP, ya. Aktivitas yang Bapak Ibu lakukan ada di lokakarya dan pendampingan individu. Ini Bapak Ibu, pada bulan pertama ada lokakarya orientasi, ya.
maka ada penilaian kehadiran dan keaktifan pada lokakarya. Kemudian nanti disusul di bulan pertama, di akhir biasanya ya Bapak Ibu ada pendampingan individu 1. Ya. Bulan kedua ada lokakarya 2, sama. Jadi setiap lokakarya pasti ada penilaian kehadiran dan keaktifan pada lokakarya. Semuanya ini ada Bapak Ibu, mulai lokakarya 1 sampai yang ke-6 itu lokakarya 7. Nah, di pendampingan individu tadi memang Bapak Ibu sudah menyampaikan ada penilaian enggak ya? Ternyata untuk pendampingan individu 1 itu ini memang tidak ada penilaian ya Bapak Ibu ya. Baru di pendampingan individu kedua, di bulan kedua itu ada penilaian di umpan baliknya. Di bulan ketiga atau pendampingan individu yang ketiga ada refleksi yang dinilai. Kemudian pendampingan individu keempat ada observasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian pendampingan individu kelima, keterampilan coaching untuk supervisi akademik. Kemudian bulan ke-6 ini ada refleksi dan dokumentasi pemetaan aset secara kolaboratif dan ditambah ini umpan balik. Umpan baliknya berarti ada 2 kali Bapak Ibu, di pendampingan individu 2 dan di pendampingan individu yang ke-6. Nanti kita lihat di LMS ya Bapak Ibu ya. Bobot semuanya ini nanti 50%. Lanjut dulu. Kalau ini mungkin Bapak Ibu sudah menerima ketika awal penjelasan tentang ini mengenai peta jam pelajarannya untuk aktor-aktor yang terlibat dalam PGP. Ya. Mungkin tidak perlu kita panjang lebar ini Bapak Ibu ya. Kalau fasilitator ya adanya secara daring ini dari bulan pertama sampai bulan ke-6, begitu pula kalau pengajar praktek tetapi tidak daring kan ya Bapak Ibu ya. Ini ada di sini mulai dari lokakarya orientasi, kemudian lokakarya 1, kemudian ada pendampingan individu 1. Nah, totalnya sudah ada ini Bapak Ibu ya. Ingat Bapak Ibu, ketika pendampingan individu masing-masing ini ada alokasi waktu 4 JP. 1 JP-nya adalah 45 menit. Berarti masing-masing CGP harus Bapak Ibu dampingi selama 4 kali 45 menit. Jadi 180 menit atau 3 jam. Betul ya Bapak Ibu ya? 4 kali 45 menit. Oke. Ini Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan lagi, nanti kita biar diskusinya lebih banyak lagi. Ini Bapak Ibu kalau dilihat, ditampilkan mengenai penilaian CGP, tetapi dilihat dari alur merdekanya tiap modul. Ini paket modul 1, itu ditempuh di bulan pertama dan bulan kedua. Paket modul 1 ini terdiri dari 4 modul, modul 1.1 sampai 1.4. Nah, ini Bapak Ibu, yang Bapak Ibu perhatikan adalah di sini. Perannya sebagai pengajar praktek melakukan penilaian. Ini L berarti lokakarya oleh pengajar praktek, lokakarya orientasi. Baru nanti ada pendampingan individu 1, lokakarya lagi. Kemudian pendampingan individu kedua. Saya lanjutkan untuk yang modul berikutnya. Ini sudah masuk modul ke-2, paket 2, 2.1 sampai 2.3. Ini tadi Bapak Ibu ada di lokakarya sama pendampingan individu. Nah, untuk fasilitator memang ada menilai kehadiran ketika sesi eksplorasi konsep, ruang kolaborasi maupun elaborasi pemahaman. Saya lanjut dulu Bapak Ibu. Nah, ini ya. Tinggal yang terakhir nanti ada lokakarya 6 dan 7, itu pekerjaannya dari Bapak Ibu.
untuk menilai. Nah, kemudian bagaimana pelaporan dan penilaian pada lokakarya? Ini Bapak Ibu, saya tadi menyampaikan nanti kita buka LMS-nya ya Bapak Ibu sesuai dengan tabel yang sudah diberikan tadi. Saya agak cepat saja. Oke. Nah, kita demonstrasikan Bapak Ibu. Oke, nah nilai akhir dari CGP itu 50% nilai dari fasilitator, 50% dari pengajar praktek. Kemudian predikatnya Bapak Ibu, kalau nilainya itu lebih dari 90 berarti amat baik, 80 sampai 90 baik, kemudian 70 sampai 80 cukup. Maka area ini Bapak Ibu yang nanti dijadikan perhatian kalau CGP itu akan dinyatakan lulus karena nilai minimalnya adalah cukup. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, CGP dinyatakan lulus apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Ya. Ini Bapak Ibu yang mungkin berbeda sekali dengan sebelumnya. Yang pertama ini, yang merah itu perlu perhatian Bapak Ibu ya. Jumlah kehadiran tatap muka daring dan tatap muka luring, berarti itu ada di forum diskusi bersama fasilitator, ruang kolaborasi juga bersama fasilitator, elaborasi pemahaman itu bersama instruktur, lokakarya itu berarti bersama pengajar praktek. Kalau di total dari tatap muka daring dan luring tadi Bapak Ibu itu ada 38 tatap muka atau 38 pertemuan. Maka dinyatakan akan lulus jika paling sedikit itu mengikuti 34 pertemuan. Jadi kalau mau ambil dari 38 ke 34 berarti CGP itu hanya bisa meninggalkan pertemuan daring atau luring itu maksimal 4 ya Bapak Ibu ya, 4 kali ya. Maka diupayakan agar CGP ini sebisa mungkin itu ya, kalau saya menyarankan hadir semua, kalau tidak terpaksa sekali jangan sampai meninggalkan kegiatan-kegiatan ini. Ya, itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, memperoleh nilai akhir paling rendah 70 tadi atau predikatnya minimal cukup. Tadi sudah ya. Dan yang ketiga, aktif bertugas sebagai guru di satuan pendidikan formal hingga diklat berakhir atau diangkat sebagai kepala sekolah saat mengikuti program. Nih Bapak Ibu. Jadi kalau saya ambil ini sepanjang Bapak Ibu CGP itu masih masuk dapodik ya Bapak Ibu ya.